Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu, matur sembah nuwun. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selama ini selalu support dan dukung Kang Tro, atas support dan dukungan panjenengan. Semoga panjenengan semuanya selalu diberi kebahagiaan, keberkahan dari alam semesta. Dan tidak lupa pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam. Rasa hormat, rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita. Dan tidak lupa rasa bakti kita kepada leluhur-leluhur kita, kepada sesepuh bini sepuh dan guru-guru kita yang telah banyak memberi tuntunan, pedoman, ajaran, pencerahan kepada kita semuanya. Suwung sejatining ono sejatining suwung. Kita ambil konsep dalam meditasi atau diam. Tema kita adalah rahasia membaca di saat diam atau meditasi atau semedi. Nah, di sini kita ambil dari ajaran leluhur kita dahulu, yaitu tentang suwung sejatining ono. Yang dimaksud suwung di sini adalah tenang, ketenangan, sepi, menyendiri, mencari tempat sepi, itu namanya suwung. Jadi suwung itu tahapan puncak dari meditasi yang sebenarnya. Itu bukan suwung. Karena apa? Suwung itu sejatining ono. Dalam tenang sebenarnya ada apa? Ada yang perlu kita gali, ada yang perlu kita pelajari, ada yang perlu kita pahami. Daripada kita mengikuti rasa kebingungan dalam diri kita masing-masing. Di saat orang ingin melakukan suwung atau meditasi, di situ dia terkadang hanya mencari ketenangan, tempat yang tenang, diam, dan membayangkan. Tetapi lupa membaca. Yang dimaksud suwung sejatining ono itu, ono adanya itu karena kita membaca. Di saat kita membaca, kita akan menemukan berbagai macam petunjuk ataupun keajaiban, keistimewaan daripada diam kita. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh banyak orang. Nah, di saat kita duduk diam, tenang, rileks, terus di situ kita mulai membaca diri kita, penciptaan kita, asal muasal kita,
perjalanan hidup kita, masalah yang kita hadapi. Saat kita menyelami raga kita berasal dari seluruh unsur alam semesta, di situ kita menyadari bahwa diri kita juga alam semesta juga diri kita. Di saat kita tidak bisa hidup tanpa tanah, di saat kita tidak bisa hidup tanpa air, di saat kita tidak bisa hidup tanpa angin dan api, di situ kita mulai timbul kesadaran diri bahwa kita adalah bagian dari alam semesta. Sehingga energi kita bersinergi, berdampingan. Di saat kita menyelami kembali tentang penciptaan kita, yang dasarnya dari seluruh elemen ataupun unsur alam yang diolah, disatukan di dalam kandungan ibu kita. Kita diberi jiwa, dari gen-gen leluhur ataupun dari pertalian darah yang masuk kepada sifat-sifat kita, yang terbentuk di situ darah merah, darah putih, sehingga pertama membentuk satu alat yang akan menentukan ritme hidup kita, yaitu otak. Dimana di saat otak itu baik, pemikiran baik, pola pikir baik, maka seluruh perjalanan hidup itu akan baik. Di situ kita membaca dalam diam. Di saat kita diam, kita membaca bahwa yang mencipta kita adalah orang tua kita. Dasarnya dari seluruh alam semesta. Terus kita kembali, yang menghidupi kita adalah alam semesta dan juga yang lainnya. Di situ timbul kesadaran diri bahwa kita saling menghidupi, saling melengkapi, saling memberi penghidupan. Inilah di saat kita membaca, kita menemukan berbagai macam pemahaman dalam hidup kita, sehingga di saat kita benar-benar paham tentang diri kita, bahwa alam adalah kita, kita adalah alam semesta, kita semua saling melengkapi, kita semua saling menyempurnakan, menghidupi. Di situ akan timbul kesadaran diri untuk manunggal, bahwa kita sebenarnya adalah satu siklus kehidupan yang akan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sehingga kesombongan diri kita turun, egois kita turun, keangkuhan kita turun, dan kesempurnaan kita hilang tanpa ada yang lainnya. Nah, itu yang dinamakan suwung sejatining ono. Ono sejatining suwung, kosong sejatine isi, isi sejatining kosong. Dalam diam ternyata kita bisa mengisi dengan membaca apa yang ada di sekitar kita. Di saat kita membaca, ternyata kita bisa dalam keadaan yang diam dan tenang. Tetapi di saat kita dalam keadaan bingung, bergerak, beraktivitas, kita tidak akan menemukan hal-hal seperti itu. Kita tidak akan menemukan. Itulah keajaiban dari membaca di saat diam.
manunggaling kaulo Gusti, makrifat sejati, di mana puncaknya kita tidak ada perbedaan, kita saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling menghidupi satu dengan yang lainnya, sehingga kita akan bertemu yang namanya Gusti, kebagusaning hati, kebajikan yang ada dalam diri kita sendiri, bisa dibilang nur muha. Karena apa? Kita menyadari tanpa yang lainnya kita bukan siapa-siapa. Kenapa kita harus menyekat, membuat benteng, membuat perbedaan? Bukankah itu hanya menandakan kesombongan diri kita karena merasa sempurna, padahal kita sangat lemah tanpa yang lain. Nah, munculnya sifat kebajikan inilah buah dari membaca atau buah dari meditasi kita atau suwung kita. Itu puncak, titik tertinggi dari suwung atau meditasi kita adalah itu. Mengenal diri kita sendiri. Barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Gusti. Jadi suwung itu bukan puncaknya meditasi. Suwung itu perjalanannya meditasi. Puncaknya adalah membaca, mengkaji, memahami. Itu puncak. Di situ kita akan mendapatkan hasilnya. Jadi di saat kita mau ngomong ada bisikan alam, tidak mungkin alam membisiki karena kita adalah sebagian dari alam. Tidak perlu dibisiki, kita sudah tahu apa yang akan terjadi pada alam. Di saat kita merasa dibisiki leluhur, sebenarnya leluhur tidak pernah membisiki. Karena apa? Leluhur ada pada diri kita karena kita ada pertalian darah, gen dari leluhur. Sebenarnya bisikan-bisikan itu berasal dari diri kita sendiri. Kita menyadari sifat hewan kita menyadari sifat kebajikan kita menyadari hawa nafsu kita. Dari kesadaran diri yang tinggi, puncak kesadaran diri inilah yang akan menumbuhkan yang namanya kasih sayang antara kepada diri kita sendiri dan yang lainnya. Jadi kita bukannya diam terus hanya menikmati energi dalam diri kita, masuk dimensi lain, bertemu dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Itu bukan suwung, bukan meditasi. Tetapi itu kita bermain di alam bawah sadar kita sendiri. Karena kita itu ya berada di alam gaib. Karena dunia ini diselimuti oleh angin, udara. Itu juga gaib. Karena udara ini tidak bisa dilihat. Manusia sendiri kalau masuk ke dalam juga gaib. Kita memiliki rasa yang ada dalam diri kita sendiri, yang juga tidak bisa diwujudkan, tetapi bisa dirasakan, bisa dinikmati. Karena rasa adalah penikmat kehidupan, alat untuk menikmati kehidupan. Jadi buat panjenengan semuanya, di saat diam, sampean membaca diri sampean akan menemukan titik-titik cakra dalam diri panjenengan
di situ sehingga mencapai puncak kemakmuran yang dinamakan tujuan hidup atau 7 titik cakra panjang. Di saat diam sampean membaca di situ, sampean akan mendapatkan keseimbangan hidup sampean, atau bisa dibilang cakra akar sampean, atau bisa dibilang kundalini sampean. Di saat semua cakra bersinergi, kesabaran, ketenangan, tingkah laku kebajikan, budi pekerti yang luhur akan ada dalam diri kita, karena kita sudah memahami diri kita, kita memahami yang lain. Nah, inilah yang dinamakan kosong isi kosong. Suwung sejati ning ono sejati ning kosong. Membaca butuh kesadaran diri yang tinggi untuk memahami keilmuan, tidak sekedar mendengar dari perkataan orang. Jadi kita tidak hanya kebingungan mengaktifkan cakra, kebingungan mengaktifkan kundalini, kebingungan mengatur energi kita sendiri, kebingungan membuka mata batin kita. Yang sebenarnya semua itu sudah ada dalam diri kita sendiri, sudah aktif, dan tertutupnya karena apa? Kurangnya kesadaran diri kita sendiri juga. Nah, ini bisa untuk kajian teman-teman semuanya, membongkar rahasia suwung sejatining, atau rahasia membaca di saat diam ataupun dalam keadaan suwung, sepi, meditasi. Coba panjenengan pikirkan kembali, coba kita telaah kembali. Di saat kita ingin belajar meditasi, sudahkah kita mencapai tahap ini? Karena suwung sendiri atau semedi sendiri itu dulu adalah ibadah orang Kapitayan yang memang dipakai agar bisa berkomunikasi dengan Tuhan, agar bisa mengetahui keberadaan Tuhan, bukan mengetahui energi dalam dirinya, bukan kebingungan, bukan mencari bisikan-bisikan, bukan melihat makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk gaib, bukan. Mencari kekurangan diri sendiri sehingga tahu bahwa yang melengkapi adalah yang lainnya. Dimana disitulah yang dinamakan manunggaling kawula Gusti. Manunggal itu bersatu, kawula Gusti adalah seluruh makhluk di alam semesta ini adalah ciptaan Gusti. Di saat manunggal jadi satu, maka akan saling merahmati, saling melengkapi, saling menyayangi, saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Apa yang mau kita perdebatkan kembali? Apa yang membuat perbedaannya? Apa yang mau kita caci maki? Kita semua sama, makhluk ciptaan Gusti atau kaulane Gusti. Disinilah puncak sebenarnya kesadaran diri atau meditasi. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Setelah melihat video ini, semoga sadar semua, sehingga saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada perdebatan lagi, tidak ada perbedaan lagi, tidak ada sekatan lagi, dan lebih bisa memelihara alam semesta.
untuk kelangsungan hidup kita juga, untuk kelangsungan hidup anak cucu kita juga. Kembali ke kesadaran diri, kembali ke jati diri kita sendiri, kembali kenali dirimu sendiri, agar kita mengetahui letak kebagusan diri kita sendiri, sehingga kita bisa mengaplikasikan kepada yang lainnya. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanyalah sebuah kajian. Semoga bisa mengedukasi agar kita selalu merubah hidup kita, bukan untuk baik, tetapi berusaha untuk selalu berbenah diri. Terima kasih dari saya. Tetap bantu like, subscribe, dan share-nya. Kita akan terus berbagi pengalaman, perjalanan, edukasi, motivasi dalam perjalanan spiritual ataupun kehidupan ini. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sakum.